Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Samarani dengan NPM 212101065. Saya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dan semester 6. Saya ingin membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu ujian akhir semester Hukum Perdata Internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sedikit jelaskan yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Pengertian dan istilah hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berdiri sendiri. Menurut Van Bracket, hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Sedangkan menurut Graveron, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang dilakukannya mengandung fakta relevan yang berkaitan dengan suatu sistem hukum lain. Kemudian menurut Terkusuma, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Sedangkan menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional adalah tiap-tiap negara mempunyai hukum perdata internasional sendiri, seperti hukum perdata internasional Indonesia, hukum perdata internasional Jerman, hukum perdata Belanda, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan adalah hukum perdata adalah seperangkat aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum nasional yang dibutuhkan untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung hukum-hukum unsur asing dan bercorak internasional. Subjek hukum perdata internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, karena negara mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara, kemudian individu atau perseorangan, lalu badan hukum, lalu organisasi internasional yang diakui lembaga-lembaga keanggotaannya seperti ORNOF atau NGO. Sumber hukum perdata internasional yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional. Lalu, sumber hukum-hukum perdata di Indonesia, dalam beberapa literatur ditemukan ada dua aliran besar, yaitu aliran nasionalistis, yaitu hukum perdata internasional menerapkan hukum nasional seperti undang-undang, kebiasaan, perjanjian, dan jurisprudensi. Sedangkan aliran internalistis yaitu hukum perdata internasional yang bersumber dari sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa yang berdaulat, serta putusan hakim, lalu ajaran-ajaran para sarjana internasional. Masalah pokok dalam hukum perdata internasional yaitu pengaturan mengenai hukum perdata internasional harus dilakukan untuk 1. Memberi perlindungan bagi warga negaranya dalam aktivitas yang bersentuhan dengan unsur asing. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi warga negara jika dalam aktivitas tersebut terdapat permasalahan. Menurut Sunaryati Hartono, hukum perdata internasional hendak mencari 3 jawaban masalah pokok, yaitu yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing. Yang pertama, hakim mana yang berwenang. Yang kedua, hukum mana yang berlaku. Yang ketiga, sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Kemudian Bayu Seto dalam masalah pokok hukum perdata internasional menjelaskan hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing, lalu hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Dan yang terakhir, sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing atau mengakui hak-hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau peraturan putusan pengadilan asing. Ruang lingkup hukum perdata internasional. Menurut Sudargo Gautama, yaitu hukum perdata internasional sama dengan aliran yang sempit. Lalu, hukum perdata internasional sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Yang ketiga, hukum perdata internasional sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction dan condition the strangers atau status orang asing. Kemudian, yang keempat, hukum perdata internasional sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction ditambah dengan choice the strangers dan nasionalis atau kewarganegaraan.
Hukum perdata internasional terdiri dari hukum perdata internasional material atau substansif, yaitu subjek hukum, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum harta benda. Lalu yang kedua ada hukum perdata internasional formil atau objektif yang mengandung renvoi, kualifikasi, keterlibatan umum, dan lain sebagainya. Materi yang kedua ada titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Ada istilah dan pengertian. Menurut istilah disebut titik-titik pertalian Indonesia, connecting factor of point of contract Inggris, Aankonvingspunten Belanda, yaitu hak-hak atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum. Kemudian titik-titik pertautan dapat didefinisikan, yaitu fakta-fakta di dalam sekumpulan perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu dan arena itu menciptakan relevansi atau perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Lalu ada macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer, yaitu faktor atau keadaan atau sekumpulan faktor yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Kemudian, apabila tidak terdapat titik pertalian primer dalam suatu hubungan itu, maka hanya hubungan hukum biasa. Dan faktor-faktor yang tergolong titik pertalian primer yaitu kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat terbang, domisili, tempat kediaman, kebangsaan badan hukum, serta pilihan hukum intern. Lalu yang kedua ada titik pertalian sekunder, yaitu hal-hal atau keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Berikut ini termasuk dalam bagian dari titik pertalian sekunder, yaitu tempat letaknya benda, berlaku untuk benda bergerak dan tidak bergerak, tempat diberlangsungkannya perbuatan hukum, dan tempat perjanjian dibuat, tempat dilaksanakannya surat perjanjian, tempat terjadi perbuatan melanggar hukum. Maksud para pihak menentukan hukum mana yang berlaku dalam menentukan hukum perdata internasional, tempat diajukannya proses perkara ekspori merupakan hukum formil atau hukum acara. Materi yang ketiga yaitu status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Di sini ada pengertian, yaitu status personal mengacu pada status hukum seseorang yang diberikan atau diakui oleh negara untuk melindungi institusinya. Karakteristik status pribadi ini adalah hak, kewajiban, dan kemampuan atau ketidakmampuan untuk bertindak secara hukum. Ini tidak dapat diubah sesuai kebijaksanaan pemilik atau penduduk tempat. Status personal merupakan keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem yang berlaku. Status personal dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi dari suatu pribadi di dalam hukum yang diakui oleh negara untuk mengamankan serta melindungi masyarakatnya. Ruang lingkup status personal, yaitu konsepsi luas. Status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan, lahirnya, dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, dan waris. Konsepsi yang agak sempit yang dianut di Perancis tidak menganggap sebagai status personal, yakni hukum harta benda perkawinan, pewarisan, dan tidak kemampuan bertindak di bidang hukum. Dalam hal khusus, misalnya dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Lalu ada konsepsi yang lebih sempit, yaitu sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan waris dalam jangkauan status personal. Berikutnya yaitu cara menentukan status personal. Yang pertama, nasionalitas dan kewarganegaraan. Setiap negara yang merdeka memiliki warga negara. Hal ini disebabkan karena menurut ilmu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu memiliki wilayah tertentu, memiliki penduduk atau rakyat, pemerintah pemegang amanah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Secara garis besar, untuk pemerintahan dari satu negara terbagi menjadi 2, yaitu monarki dipimpin oleh raja atau keturunan, republik yaitu presiden yang ditunjuk langsung oleh rakyat. Kemudian yang kedua ada teritorialitas atau domisili, yaitu negara atau tempat menetap menurut hukum dianggap pusat kehidupan seseorang. Konsep domisili di Inggris terdiri menjadi 3 konsep, yaitu domisili of origin, yaitu domisili yang diperoleh si anak pada waktu kelahirannya. Yang kedua ada domisili of choice, ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu adanya kemampuan, adanya kediaman, dan adanya hasrat keinginan. Yang ketiga ada domisili by operation of law, itu domisili yang dimiliki oleh pribadi yang domisilinya tergantung kepada orang lain. Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan.
Adapun metode penetapan status personal seseorang sebagai berikut, yaitu cara menentukan keluarga negara. Dalam pasal 1 Konvensi Den Haag 1930 diakui kebebasan negara untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli, yaitu seseorang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara, yaitu status kewarganegaraan dari tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua dari keturunan warga negaranya. Yang lalu ada cara mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk pemberian kewarganegaraan di Indonesia dapat didapatkan melalui 3 cara, yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 8 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu ada perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 19. Lalu ada pemberian pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20. Ya, itu ada syarat prestasi. Syarat prestasi adalah terdiri dari orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia. Lalu ada orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara, adalah orang asing yang dinilai oleh negara memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kebutuhan negara. Lalu materi yang keempat yaitu kualifikasi hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian kualifikasi. Beberapa istilah untuk menyebut kualifikasi yaitu qualification, classification dalam Inggris, qualificate Belanda, qualification Jerman, dapat diartikan sebagai penerjemah faktor-faktor dalam kehidupan sehari-hari dalam kategori hukum tertentu untuk diketahui yuridisnya. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih suatu sistem hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Kualifikasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kualifikasi fakta, yang menurut itu proses yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam sebuah peristiwa. Lalu ada kualifikasi hukum, penetapan tentang penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional yaitu mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu yang biasa disebut dengan verjaring, persetujuan orang tua untuk menikah, masalah penentuan locus contractus sebagai titik pertalian sekunder, lalu mengenai benda bergerak atau tidak bergerak, kemudian harta bersama yang merupakan harta benda perkawinan atau pewarisan. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi, yaitu kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim, kualifikasi menurut lex causa yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence. Lalu yang terakhir, kualifikasi bertahap, primer dan sekunder. Materi yang kelima yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Pengertian renvoi. Renvoi secara umum disebut dengan doktrin penunjukan kembali. Renvoi memiliki arti bahwa doktrin tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi aturan atau kaidah yang harusnya diterapkan dan kausa dan telah ditetapkan sesuai tata cara hukum perdata nasional yang normal, menciptakan lingkungan yang mengembalikan kasus tersebut ke hukum asalnya. Jenis-jenis renvoi ada 2, yaitu remission, yaitu hukum sebagai penunjuk balik terhadap lex fori itu sendiri. Lalu transmission, kaidah hukum perdata internasional asing yang menuju pada sistem hukum asing lainnya dalam melakukan prosedur renvoi. Penggunaan renvoi dalam hukum perdata internasional yaitu untuk menyelesaikan perkara berupa penentuan dan validasi pewarisan, penuntutan terhadap benda tetap di negara asing, dan perkara hukum keluarga. Kemudian hubungan renvoi dengan kualifikasi. Pemberlakuan ketentuan petunjuk dapat diketahui dari kualifikasi yang dilakukan, dan melalui ketentuan tersebut dapat diketahui apa saja hukum yang dapat diterapkan. Contohnya seperti apakah hukum intern atau hukum asing yang diterapkan. Hukum asing yang telah ditunjuk melalui ketentuan penunjuk dapat tersusun atas ketentuan material intern dalam ketentuan hukum perdata internasional. Renvoi dapat diterima atau ditolak berdasarkan suatu sikap yang dipercayai dari suatu sistem hukum tertentu, atau dari seseorang hakim berdasarkan pemikiran hakim tanpa melibatkan sekelompok orang asing. Terdapat kemungkinan yang dapat terjadi diantaranya adalah jika kaidah hukum perdata internasional suatu sistem hukum lex fori menunjuk pada suatu arah sistem hukum asing dan penunjukan itu langsung dianggap sebagai
such novelty ke arah kaidah hukum intern asing dapat disimpulkan bahwa hakim telah menolak Renvoy. Yang kedua, jika kaidah hukum perdata internasional suatu sistem hukum atau lex foreign menunjuk pada suatu ke arah sistem hukum asing, penunjukan ini dianggap sebagai Gesamtverweisung termasuk kaidah hukum asing. Ada kemungkinan bahwa kaidah hukum perdata internasional sistem hukum asing itu akan menunjuk kembali pada lex foreign atau menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga. Penunjukan inilah yang disebut dengan proses Renvoy. Lalu, jika penunjukan kembali ke arah lex foreign dianggap sebagai penunjukan ke arah seluruh sistem hukum lex foreign, termasuk kaidah-kaidah hukum perdata lex foreign, fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menolak Renvoy. Namun jika hakim lex foreign menganggap bahwa penunjukan kembali atau lebih lanjut dianggap sebagai such Verweisung dan mengarah pada kaidah-kaidah hukum intern lex foreign atau sistem hukum asing lain, pengadilan dalam hal ini dianggap telah menerima Renvoy. Contoh kasus Renvoy yang berkaitan dengan kualifikasi. Penggunaan Renvoy dapat muncul jika permasalahan lain yang muncul dalam proses mencari lex cause seperti apa yang dimaksud dengan hukum asing. Kualifikasi menurut lex cause yaitu tindakan kualifikasi dapat ditunjukkan agar kaidah hukum perdata internasional dapat ditentukan mana yang dari lex foreign memiliki hubungan yang erat dengan kaidah hukum asing sehingga dapat ditetapkan. Lalu ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan berlandas pada diri dari hasil kualifikasi yang dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum asing yang bersangkutan. Di sini ada kualifikasi menurut lex foreign, yaitu berdasarkan pendapat yang berasal dari pemegang pedoman teori ini, terdapat beberapa pengecualian terhadap kualifikasi lex foreign, yaitu adalah kualifikasi keluarga negaraan atau nasionalitas, kualifikasi benda bergerak dan tidak bergerak, kualifikasi yang ada pilihan hukumnya, kualifikasi berdasarkan konvensi internasional, kualifikasi perbuatan melanggar hukum, dan pengertian yang digunakan mahkamah internasional. Pro kontra mengenai Renvoy. Kelompok pro Renvoy berpendapat Renvoy dapat memberi keuntungan praktis, Renvoy dapat memberi harmoni dari keputusan, Renvoy dapat memberi keputusan berbeda, dan Renvoy tidak bersifat lebih dari raja itu sendiri. Lalu kelompok kontra dengan Renvoy yaitu menganggap Renvoy tidak logis dan Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif, kemudian Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Materi yang keenam yaitu ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Konsep ketertiban umum atau public order yaitu pemikiran tentang ketertiban umum dalam hukum perdata internasional pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat, dan karena itu pengadilan berwenang untuk melakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan padanya. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua atau ambiguity. Doktrin-doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif, menjamin agar aturan tertentu dari lex foreign tetap diberlakukan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional atau melalui proses pendekatan hukum perdata internasional terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau antara lex foreign yang bersangkutan. Dan fungsi negatif yaitu menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dari lex foreign. Konsep-konsep yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation creates abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Lalu ada vested right adalah suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum dapat menerbitkan suatu hak yang melekat pada pihak penggugat dan akan dilaksanakan dari atau diakui oleh forum tempat hak itu diajukan sebagai perkara. Ada vested right dalam arti yang terbatas, hak yang dimiliki seseorang subjek hukum berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui dalam yurisdiksi lex foreign selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat lex foreign. Hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Adapun yaitu persoalan hak-hak yang telah diperoleh mempunyai hubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Sudargo Gautama mengatakan bahwa masalah hak yang telah diperoleh dalam hukum perdata internasional dikemukakan untuk menegaskan bahwa perubahan terhadap fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah hukum yang semula digunakan.
Prinsip-prinsip hak yang diperoleh yaitu ketertiban umum, hukum asing yang seharusnya berlaku tidak diberlakukan, hukum asing yang dikesampingkan demi keadilan rakyat lex Pori. Penggunaan yang terlalu sering akan menyebabkan pergaulan internasional menjadi terhambat dalam penggunaan hukum itu sendiri. Dan asas yang dapat diperoleh yaitu hukum sendiri yang seharusnya diperoleh berlaku dikesampingkan karena adanya hak yang diperoleh berdasarkan sistem hukum asing. Lalu, hukum sendiri dikesampingkan demi rasa keadilan pada pihak yang bersangkutan. Ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia. Hukum perdata internasional tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian, mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketertiban umum di dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimuat dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada bagian kedua, undang-undang ini ditentukan tentang arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69. Dari yang ketujuh yaitu penyelundupan hukum. Istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia ini berasal dari istilah bahasa asing. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat bersamaan. Keduanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dan digunakan dalam menyampaikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Dalam kaitan ini, Hijmans menyatakan bahwa rumah ketertiban umum terdapat banyak kamar-kamar, tetapi penjulukan hukum hendak mempunyai rumah sendiri dan penulis sarjana hukum ada yang memberikan kepadanya. Pengertian penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guru mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. Contoh-contoh dari penyelundupan hukum yaitu penyelundupan hukum dapat dilakukan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Untuk maksud mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang perempuan asing menikah dengan seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, terbuka bagi si perempuan asing ini mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia. Penyelundupan hukum dapat dilakukan oleh orang asing untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya melarang orang-orang memiliki hak milik atas tanah dan bangunan di Indonesia. Berdasarkan pada contoh-contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelundupan hukum dalam HPI dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum asing yang apabila digunakan berdasarkan hukumnya sendiri, hubungan hukum tersebut tidak diperkenankan atau dilarang. Dengan demikian, penyelundupan hukum terjadi apabila ada seseorang atau satu pihak yang mendapatkan berlakunya hukum asing melakukan suatu tindakan atau yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional. Hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan akibat penyelundupan hukum seperti keputusan pengadilan menceraikan suami istri atau melakukan poligami, kedudukannya masih halnya dengan hak-hak yang diperoleh? Jawabannya adalah, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan, yaitu melalui lembaga tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagaimana hak-hak yang diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi, bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh suatu kepura-puraan, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah, alias batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Prancis yaitu asas pros omnia corrompit, yaitu penyelundupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum itu keseluruhannya tidak berlaku atau batal. Selanjutnya yaitu 5 isu hukum perdata internasional dalam bidang kenotariatan. Persoalan hukum perdata internasional muncul adanya akibat hubungan hukum keperdataan yang mengatur unsur asing yang saling bertentangan, mengharuskan adanya peraturan yang dapat menentukan titik pertautan. Profesi notaris menjadi salah satu yang bersinggungan dalam menghalangi akta otentik yang isinya perbuatan hukum para pihak yang bisa mengatur unsur asing seperti kecakapan dan kewenangan bertindak, kebiasaan benda menjadi objek perbuatan hukum, bentuk formil, hingga validitas dari perbuatan hukumnya. Menurut Ani Gunadi M. Jojo, terdapat 5 isu hukum perdata internasional dalam bidang kenotariatan. Yang pertama, persoalan dan prinsip hukum perdata internasional dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Perkawinan campuran tersebut yang menikah di dalam atau di luar negeri menjadi persoalan terkait keabsahan perkawinan.
kecakapan dan kewenangan bertindak, atau benda perkawinan, perjanjian kawin, hingga perceraian dan akibat perceraian. Menurutnya, validitas formil dan materi suatu perkawinan campuran ditentukan berdasarkan hukum di tempat perkawinan dilangsungkan. Yang kedua, persoalan dan prinsip HPI dalam kepemilikan hak atas tanah dan atau hak milik atas satuan rumah disusun oleh WNA yang tidak menikah. Begitu pula WNI yang menikah dengan WNA dalam perkawinan campuran dengan atau tanpa perjanjian kawin. Bila kawin campur tanpa membuat perjanjian pemisahan harta, WNI mempunyai hak pakai dengan jangka waktu yang berasal dari tanah negara, hak pengelolaan yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan, seperti persoalan dan prinsip HPI dalam perkawinan campuran atau WNI dan WNA, hingga penerapan prinsip domisili dan nasionalitas karena adanya hubungan hukum kedua negara. Sementara hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri sendiri di atas hak pakai, bahkan hak milik atas satuan rumah susun di atas hak milik dan hak guna bangunan diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan karena hibah atau warisan harta pribadi, sedangkan WNA hanya dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu untuk satu bidang tanah per orang atau keluarga dan paling luas 2.000 meter persegi. Yang ketiga, penentuan status dan badan hukum yang didirikan di Indonesia, khususnya perseteruan terbatas atau PT, yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Validitas formil dan materi terhadap perbuatan hukum berkaitan dengan badan hukum Indonesia mengenai keputusan pemegang saham di luar Indonesia. Keputusan pemegang saham di luar rapat yang ditandatangani pemegang saham di luar Indonesia. Keputusan pemegang saham di luar PT penanaman modal asing PMA dilakukan pemegang saham asing di negaranya. Yang keempat, persoalan dan prinsip HPI bagi WNI memiliki keluarga negaraan ganda yang belum berusia 18 tahun, bahkan belum menikah dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dan pewarisan, serta pendirian badan hukum perorangan. Anak yang memiliki keluarga negaraan ganda tidak dapat memiliki hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, serta tidak dapat mendirikan badan hukum penerapan sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2021. Dan yang terakhir atau yang kelima, penerapan prinsip domisili dan nasionalitas berkaitan dengan adanya hubungan hukum dua negara yang menganut prinsip domisili dan prinsip nasionalitas. Misalnya WNI menganut prinsip nasionalitas dan Singapura menganut prinsip domisili yang menikah secara sah. Ketika WNI atau istri meninggal dunia dan menetap di Singapura mengikuti suaminya yang berkeluarga Singapura, maka harta kekayaannya di Indonesia dan Singapura dalam penentuan ahli waris dan dokumen keterangan walinya berlaku hukum Singapura. Hukum Indonesia bagi WNI menganut prinsip nasionalistis. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.